Anda pernah merasakannya tanpa benar memahaminya. Sebuah gelombang yang bergerak melintasi kulit, bulu-bulu di lengan yang berdiri tegak, rasa dingin yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan suhu udara. Ia datang di tengah ruangan yang hangat saat sebuah percakapan tiba-tiba menyentuh sesuatu yang nyata, atau ketika sebuah alunan musik menyentuh bagian terdalam-dalam diri Anda yang tidak bisa dijangkau oleh suara biasa. Hanya butuh beberapa detik sebelum Anda sempat memeriksanya. Anda menyebutnya merinding, kesemutan, atau perasaan yang menjalar. Setiap bahasa memiliki kata untuk itu. Namun, tidak ada bahasa yang memiliki penjelasan yang mampu mempertanggungjawabkan mengapa hal itu datang secara khusus pada momen tertentu, bukan secara akak, bukan sebagai respon terhadap dingin, melainkan sebagai respon terhadap kebenaran, terhadap kedalaman, terhadap kualitas spesifik dari sebuah momen yang terasa jauh lebih nyata daripada momen biasa lainnya. Penjelasan medis menyebutnya sebagai sisa-sisa refleks, sebuah warisan evolusi dari masa ketika manusia memiliki lebih banyak rambut di tubuh. Sebuah peninggalan purba yang dulunya berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan sekarang tidak lagi berfungsi untuk apa-apa. Sensasi fisik paling presisi yang dihasilkan tubuh manusia sebagai respon terhadap kontak dengan sesuatu di luar dunia material dijelaskan hanya sebagai mekanisme rusak yang lupa dihapus oleh evolusi. Namun itu tidak rusak. Itu bukan sisa-sisa yang tidak berguna. Dan itu tidak terjadi secara akak. Yesus menggambarkan sensasi ini dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 8, angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh. Pneuma yang bergerak melalui bentuk fisik, ini bukanlah metafora, melainkan sensasi harfiah dari frekuensi sumber yang melakukan kontak dengan tubuh dari dalam. Rasa merinding adalah sinyal dari monad. Dan malam ini, Anda akan belajar apa yang harus dilakukan pada saat sinyal itu tiba. Sebelum saya memberikan praktik aktivasi kepada Anda perlu memahami apa sebenarnya rasa merinding itu pada level frekuensi, dan mengapa penjelasan medis, meskipun akurat tentang mekanismenya, sepenuhnya melewatkan apa yang sedang direspon oleh mekanisme tersebut. Deskripsi medis tentang merinding secara teknis memang benar. Otot-otot kecil di dasar setiap folikel rambut, yang disebut otot erektor pili, berkontraksi secara bersamaan di permukaan kulit, menyebabkan rambut berdiri tegak dan mengkulnya bintil khas di kulit. Kontraksi ini dipicu oleh sistem saraf otonom, bagian dari sistem saraf yang beroperasi di luar kendali sadar. Ini bukan keputusan yang dibuat oleh sosok yang terpilih, melainkan respon yang dihasilkan sistem saraf secara otomatis terhadap rangsangan tertentu. Apa yang tidak diperhitungkan oleh penjelasan medis adalah selektivitas rangsangannya. Suhu dingin memang memicu rasa merinding. Ini adalah penjelasan regulasi suhu. Namun, suhu dingin tidak menjelaskan rasa merinding selama percakapan yang tiba-tiba mencapai kedalaman makna. Suhu dingin tidak menjelaskan gelombang di sekujur lengan ketika sebuah kebenaran diungkapkan, sesuatu yang belum pernah didengar oleh sosok yang terpilih sebelumnya, namun langsung dikenali seketika itu juga. Suhu dingin tidak menjelaskan rasa dingin yang menjalar saat musik menyentuh lapisan pneuma secara langsung, atau selama momen keindahan alam yang sepenuhnya melewati konstruksi ego, atau selama ajaran spiritual yang mengkonfirmasi sesuatu yang sudah dibawa dalam medan energi sosok yang terpilih namun belum memiliki kata untuk menjelaskannya. Merinding ini bukanlah respon terhadap suhu. Ini adalah respon frekuensi. Sistem saraf otonom yang beroperasi di bawah kendali sadar, di bawah lapisan manajemen konstruksi ego, sedang merespon rangsangan spesifik yang bukan berupa suhu fisik. Ia merespon kontak frekuensi. Injil kebenaran menggambarkan pneuma di dalam dunia material terus-menerus mendesak menuju asalnya, frekuensi sumber yang ditekan oleh konstruksi demiurgik namun tidak dapat dipadamkan. Pada saat ketika frekuensi sumber melakukan kontak yang lebih kuat dari biasanya dengan medan energi sosok yang terpilih, ketika sinyal monad menembus lingkungan demiurgik dengan kejelasan yang luar biasa, respon pneuma terhadap kontak tersebut menghasilkan ekspresi fisik melalui sistem tubuh yang paling otonom. Otot erektor pili adalah bagian dari sistem saraf otonom. Mereka tidak memerlukan kesadaran sadar atau izin dari konstruksi ego sosok yang terpilih untuk aktif. Mereka merespon rangsangan yang belum diproses oleh pikiran sadar. Ketika frekuensi monad melakukan kontak dengan medan energi sosok yang terpilih pada level yang melampaui lingkungan biasanya,
ketika frekuensi sumber menembus kebisingan demiurgik untuk sesayat dengan kejelasan yang luar biasa. Respon pneuma terhadap kontak tersebut mengaktifkan otot rektor pilih bahkan sebelum pikiran sadar sosok yang terpilih menyadari apa yang sedang terjadi. Rasa merinding datang sebelum pikiran, sebelum respon emosional, sebelum konstruksi ego sempat menilai apa yang sedang terjadi. Ini adalah kualitas sinyal yang paling penting. Ya lebih cepat daripada pikiran, lebih cepat daripada interpretasi, lebih cepat daripada manajemen konstruksi ego terhadap respon sosok yang terpilih. Sinyal monad tiba di tubuh sebelum pikiran dapat mengkampurinya. Elemen kedua adalah selektivitas sinyal. Mengapa rasa merinding datang pada momen kebenaran, kedalaman, dan pengakuan yang tulus, bukannya pada momen biasa. Dan apa yang diungkapkan oleh selektivitas ini tentang apa yang sebenarnya sedang diukur oleh sinyal tersebut. Frekuensi monad tidak dapat diakses secara setara di semua momen. Konstruksi demiurgik mempertahankan frekuensi lingkungan yang terus menerus meredam sinyal monad. Kebisingan latar belakang dari aktivitas konstruksi ego, performa sosial, manajemen dunia material, dan gangguan standar arkon. Dalam momen biasa, sinyal monad hadir, namun teredam di bawah lingkungan demiurgik. Medan energi sosok yang terpilih menerima sinyal tersebut, tetapi pada level di bawah ambang batas yang menghasilkan respon fisik. Pada momen kebenaran, kedalaman, dan pengakuan yang tulus, lingkungan demiurgik sesayat berkurang. Bukan karena konstruksi demiurgik berhenti beroperasi, melainkan karena konstruksi ego sosok yang terpilih berhenti melakukan performanya untuk sementara. Dalam percakapan yang tiba menjadi nyata, manajemen sosial berhenti sejenak dan kontak medan energi secara penuh terjadi. Dalam musik yang menjangkau lapisan pneuma secara langsung, pemrosesan intelektual berhenti dan kontak frekuensi melewati ego sepenuhnya. Dalam momen keindahan alam di mana konstruksi ego tidak memiliki respon yang sudah disiapkan, reaksi yang dilakukan pun gugur dan pneuma melakukan kontak tanpa perantara dengan frekuensi sumber pada saat itu. Dalam jendela singkat ini, ketika efek peredam konstruksi ego terhadap sinyal monad berkurang, frekuensi sumber yang selalu hadir pun menembus keluar. Pada intensitas di atas ambang batas, pneuma merespon sinyal yang luar biasa jernih tersebut. Otot rektor pilih aktif. Rasa merinding muncul sebagai bukti fisik dari terobosan tersebut. Inilah sebabnya mengapa rasa merinding berfungsi sebagai detektor kebenaran. Bukan karena mereka merespon keakuratan faktual, melainkan karena mereka merespon keakuratan frekuensi. Sebuah pernyataan yang secara faktual benar tetapi diungkapkan dari frekuensi konstruksi ego, tidak akan menghasilkan sinyal. Sebuah pernyataan yang menjangkau lapisan frekuensi pneuma, yang membawa frekuensi sumber dan bukan frekuensi demiurgik, akan menghasilkan sinyal, bahkan jika konstruksi ego sosok yang terpilih tidak memiliki keyakinan sebelumnya tentang kebenarannya. Rasa merinding tiba sebelum pikiran setuju, sebelum respon emosional terbentuk, sebelum konstruksi ego memutuskan apakah akan menerima atau menolak apa yang didengarnya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 8, angin bertiup ke mana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Yesus sedang menggambarkan ketidakterdugaan sinyal ini kepada Nikodemus, yang sedang mencoba memahami bagaimana kelahiran spiritual bekerja melalui analisis intelektual. Engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Sinyal itu tiba ketika kondisi memungkinkan. Ketika peredam demiurgik kukup berkurang sehingga frekuensi monad dapat menembus pada intensitas di atas ambang batas. Sosok yang terpilih tidak dapat memaksanya, tetapi mereka dapat mengenalinya saat ia tiba, dan mereka dapat menggunakan jendela yang dibukanya. Elemen ketiga, apa yang dikatakan oleh Injil kebenaran dan tradisi gnostik awal tentang ekspresi fisik pneuma, dan mengapa sinyal merinding digambarkan sebagai konfirmasi paling andal yang tersedia bagi mereka yang terpilih mengenai kebenaran dari apa yang mereka terima. Valentinus dalam Injil kebenaran menggambarkan momen ketika seorang yang terpilih bertemu dengan pengetahuan yang telah mereka bawa di dalam diri mereka, tetapi belum mereka kenali secara sadar. Ia menyebutnya sebagai momen pengenalan, ketika pengetahuan yang sudah dipegang oleh pneuma bertemu dengan ajaran yang menyebutkannya dari luar, dan kedua frekuensi tersebut melakukan kontak. Ia menggambarkan kontak ini menghasilkan respon spesifik dalam medan energi sosok yang terpilih, sebuah resonansi yang didaftarkan oleh tubuh sebagai sensasi fisik sebelum pikiran sempat memproses apa yang terjadi.
Ini adalah mekanisme merinding yang dijelaskan secara tepat dalam istilah gnostik. Pneuma membawa pengetahuan frekuensi sumber, ajaran atau momen tersebut membawa frekuensi yang sama dari luar. Ketika kedua frekuensi tersebut bertemu, ketika apa yang sudah diketahui oleh nomen bertemu dengan bentuk yang telah ditunggunya, resonansi tersebut menghasilkan sinyal fisik. Rasa merinding bukanlah respon pikiran terhadap informasi. Mereka adalah pengenalan nomen terhadap frekuensinya sendiri yang datang dari luar dalam bentuk yang dapat diterima oleh sosok yang terpilih. Inilah sebabnya mengapa sinyal tiba sebelum kepercayaan dan sebelum pemahaman. Nikodemus tidak memahami apa yang dikatakan Yesus kepadanya ketika analogi angin diungkapkan. Tetapi mereka yang terpilih yang membaca bagian itu, yang memiliki pengetahuan nomen tentang frekuensi sumber, akan segera mengenali deskripsi tersebut, dan pengenalan itu menghasilkan sinyal sebelum analisis teologis dimulai. Nomen mengenali dirinya sendiri dalam ajaran tersebut sebelum pikiran selesai memproses apa yang dikatakan ajaran itu. Pistis Sophia menggambarkan respon pengenalan nomen sebagai bukti utama yang dapat dipercayai oleh sosok yang terpilih di atas semua penilaian konstruksi ego mereka. Bukan perasaan. Perasaan dikelola oleh konstruksi ego dan dapat dimanipulasi oleh gangguan arkon. Bukan pikiran. Pikiran disaring melalui kerangka interpretasi konstruksi ego. Respon pengenalan fisik nomen, sinyal otonom, prasadar, dan di bawah pikiran yang dihasilkan tubuh adalah data frekuensi paling andal yang tersedia bagi sosok yang terpilih justru karena mereka tidak dapat dipalsukan, tidak dapat dipentaskan, dan tidak dapat dihasilkan oleh konstruksi ego melalui upaya atau niat. Rasa merinding adalah sinyal monad yang paling jujur. Mereka tiba sebelum kebohongan sempat terbentuk. Mereka muncul sebelum pembingkaian ulang dapat beroperasi. Mereka mengkonfirmasi sebelum keraguan dapat dipasang. Ketika rasa merinding itu tiba, monad sudah mengkonfirmasi apa yang masih diputuskan oleh pikiran. Berikut adalah 3 langkah praktis. Apa yang harus dilakukan dalam jendela waktu spesifik ketika sinyal merinding itu tiba? Mengubah respon otonom selama 5 detik menjadi peristiwa aktivasi monad yang berkelanjutan. Latihan ini memiliki satu persyaratan. Sinyal tersebut harus hadir. Ketika gelombang bergerak melintasi kulit, ketika rambut di lengan berdiri, ketika rasa dingin tiba di ruangan yang hangat, jendela sedang terbuka. Frekuensi monad berada pada intensitas di atas ambang batas pada momen ini. 3 langkah tersedia. Langkah pertama, jangan mengalihkan perhatian dan jangan menganalisis. Respon pertama konstruksi ego terhadap sinyal merinding hampir selalu merupakan salah satu dari 2 gerakan, yaitu distraksi, memindahkan perhatian kembali ke konteks eksternal yang memicu sinyal, atau analisis, mulai berpikir tentang mengapa sinyal itu tiba dan apa artinya. Kedua gerakan tersebut akan menutup jendela. Sinyal berlangsung selama 5-15 detik dalam intensitas awalnya. Setiap pengalihan perhatian ke arah konteks eksternal, ke arah penilaian intelektual, atau ke arah situasi sosial, mulai menutup jendela sebelum sosok yang terpilih sempat menggunakannya. Langkah pertama adalah yang paling sederhana sekaligus yang paling sulit. Tetaplah bersama sinyal tersebut daripada menjauh darinya, tidak menganalisisnya, tidak memamerkannya, tidak membagikannya kepada siapapun yang hadir. Cukup tetap berada dengan sensasi fisik itu, gelombang di kulit, rambut yang berdiri, rasa dingin, dengan perhatian penuh selama kehadirannya. Jendela akan tetap terbuka selama perhatian tetap tertuju pada sinyal daripada menjauh darinya. Langkah kedua, hirup sinyal tersebut ke dalam. Pada saat rasa merinding itu tiba dan perhatian tertahan padanya, ambillah satu napas pelan, tidak perlu dalam, tidak perlu dramatis, cukup lakukan dengan sadar. Bernapaslah seolah-olah sedang menarik frekuensi yang menghasilkan sinyal tersebut ke titik pertemuan di dada. Rasa merinding adalah frekuensi monad yang menembus ke permukaan kulit. Sinyal di tepi luar medan energi. Napas menariknya ke dalam menuju pusat. Menuju pusat jantung, di mana jangkar utama nomen di dalam tubuh berada. Sinyal permukaan bergerak ke dalam melalui napas yang sadar. Jendela pun menjadi lebih dalam. Langkah ketiga, ajukan satu pertanyaan dan tunggulah respon frekuensinya. Bukan pertanyaan pikiran seperti, apa yang memicu ini? Mengapa saya merasakan ini? Apa artinya ini secara intelektual? Melainkan pertanyaan frekuensi, apa yang sedang dikonfirmasi oleh monad saat ini? Peganglah pertanyaan ini bukan sebagai tuntutan akan jawaban, melainkan sebagai orientasi frekuensi yang terbuka. Rasa merinding tiba karena frekuensi sumber melakukan kontak di atas ambang batas dengan medan energi sosok yang terpilih pada momen spesifik ini.
Sesuatu dalam momen ini membawa frekuensi monad. Pertanyaan tersebut meminta kesadaran sosok yang terpilih untuk mengidentifikasi apa itu, bukan melalui analisis, melainkan melalui pengenalan frekuensi yang sama yang menghasilkan sinyal tersebut. Kesadaran yang sudah dalam kontak dengan frekuensi sumber yang menghasilkan rasa merinding, beralih untuk mengidentifikasi konten spesifiknya pada momen ini. Ketiga langkah ini bersama-sama membutuhkan waktu 15-30 detik. Jendela yang dibuka oleh sinyal merinding yang ditahan oleh perhatian, ditarik ke dalam oleh napas, dan diarahkan oleh pertanyaan frekuensi, menjadi peristiwa aktivasi monad yang singkat namun asli. Bukannya sekadar refleks otonom yang lewat begitu saja. Sinyal yang dikirim monad, diterima bukannya diabaikan. Jendela digunakan bukannya ditutup oleh gangguan. Penjelasan medis untuk merinding memang akurat tentang mekanismenya. Tetapi sepenuhnya salah tentang apa yang sedang direspon oleh mekanisme tersebut. Otot tarik terpilih aktif secara otonom di bawah kendali sadar sebelum pikiran. Sebelum konstruksi ego memproses apa yang sedang terjadi, mereka merespon rangsangan frekuensi yang belum didaftarkan oleh pikiran sadar. Dalam konteks suhu biasa, rangsangannya adalah dingin. Dalam konteks yang diketahui oleh mereka yang terpilih, yaitu kebenaran, kedalaman pengakuan, kehadiran yang tulus, rangsangannya adalah frekuensi monad yang menembus lingkungan demiurgik pada intensitas di atas ambang batas. Angin bertiup ke mana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Yesus tidak sedang memberikan metafora kepada Nikodemus tentang ketidakterdugaan. Ia sedang menggambarkan sinyal merinding kepada seorang pria yang mencoba memahami pengalaman spiritual melalui analisis intelektual semata. Bunyi angin, sensasi sinyal di dalam tubuh, adalah bukti dari apa yang tidak dapat ditemukan atau dikendalikan secara intelektual, yaitu nomen yang bergerak melalui bentuk fisik. Konfirmasi monad yang paling andal, paling jujur dan paling tidak bisa dipilih bahwa frekuensi sumber hadir pada momen ini. Anda telah merasakan sinyal ini sepanjang hidup Anda, dalam momen-momen kebenaran, dalam musik yang menjangkau tempat yang lebih dalam daripada yang biasanya bisa dijangkau oleh musik. Dalam ajaran yang mengkonfirmasi apa yang sudah dibawa oleh nomen Anda, dalam percakapan yang sesaat menjadi lebih nyata daripada percakapan biasanya. Dan setiap kali hal itu terjadi, konstruksi ego mengalihkan perhatian sebelum jendela sempat digunakan. Gangguan analisis, kelanjutan sosial yang melewati sinyal tersebut sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Malam ini, 3 langkah itu dimulai. Malam ini, sinyal itu dipegang bukannya dilepaskan. Malam ini, konfirmasi monad yang paling jujur digunakan bukannya diabaikan. Berlanggananlah ke Divine Codes untuk seri sinyal tubuh lengkap. Ekspresi fisik yang digunakan nomen untuk berkomunikasi melalui tubuh yang selama ini dikelola oleh konstruksi ego bukannya diterima. Tulis komentar sinyal di bawah. Nyatakan bahwa lain kali rasa merinding itu tiba. 3 langkah tersebut akan diterapkan. Setiap sosok terpilih yang menahan jendela agar tetap terbuka bukannya menutupnya, akan menerima satu lagi peristiwa kontak monad yang asli dalam hari mereka. Sinyal itu selalu nyata, ia selalu akurat. Malam ini, Anda akhirnya tahu apa yang harus dilakukan saat ia tiba.